Pada awal Agustus tahun itu, aku melahirkan seorang anak sambil berpikir, apakah ini akhir hidupku? Aku benar-benar berpikir aku akan mati. Namun untungnya, tipe tubuh Edith dengan panggulnya yang lebar membuat kelahirannya mudah, meskipun menurutku tidak mudah sama sekali. Sebagai catatan, hari itu Kilian menangis lagi. Kerja bagus, Edith. Kau benar-benar melakukan pekerjaan yang hebat. Dan terima kasih Edith, aku mencintaimu. Aku berhasil menggerakkan bibirku, bahkan dalam kondisiku yang kelelahan. Kamu cengeng. Kilian tertawa meski menangis. Aku belum pernah melihatnya tertawa sebahagia itu sebelumnya. Sepertinya aku telah memberinya lebih banyak kebahagiaan. Bayinya laki-laki, dan kami memilih Erdin sebagai namanya dari daftar nama potensial yang telah kami pilih. Erdin adalah anak yang imut. Dia mewarisi rambut hitam Kilian dan mata coklat mudaku. Ketampanan keluarga Ludwig tampaknya tidak akan hilang. Kok bisa sih dia begitu tampan? Dia tampan karena dia mirip kamu. Dia punya mata seperti matamu. Tapi bibirnya seperti bibirmu. Ya ampun, dia mengerucutkan bibirnya. Apakah dia lapar? Dia baru saja minum banyak susu. Sepertinya dia sedang bermimpi menyusu. Kami memandang Erdin tanpa menyadari berlalunya waktu. Dia adalah seorang bayi, dibedong dari kepala sampai kaki, tidak mampu menggerakkan anggota tubuhnya. Dan kami semua gembira melihat dia menggerakkan bibirnya. Dia tertawa, dia menguap dengan lesung pipit di pipinya. Padahal di kehidupan sebelumnya, aku sangat susah menjaga kesehatan badanku sendiri. Sampai-sampai aku tidak sempat berpikir untuk menikah, apalagi punya anak. Tapi ketika akhirnya aku punya anak, hatiku terasa begitu penuh dan kebahagiaanku pun terasa lengkap. Tentu saja, ini karena aku memiliki pengasuh yang mengurus anakku. Jika aku orang tua tunggal, aku akan bekerja keras dengan seluruh tangan dan kakiku. Sebelum perayaan 100 hari, ini adalah situasi yang sulit bagi orang tua, di mana ibu dan ayah hanya mendapatkan sedikit waktu tidur. Dengan bantuan seorang pengasuh, aku bisa tidur nyenyak, makan dengan baik, dan pulih dengan cepat. Erdin tidak membuatku mual di pagi hari, dan dia anak besar yang pendiam. Jadi bahkan setelah dia lahir, dia lebih pendiam dibandingkan dengan bayi lainnya. Semakin besar Erdin, semakin aku pikir dia tampak seperti Kilian. Lucunya, Kilian malah mengatakan dia mirip aku setiap kali dia melihat Erdin. Dia terlihat seperti kalian berdua. Di sisi ini, dia terlihat seperti Count. Dan di sisi ini, dia terlihat seperti Anda, Nyonya. Anna yang telah menunjukkan kasih sayang kepada Erdin sejak dia lahir berseri-seri hari ini. Dan setiap kali aku melihatnya seperti itu, aku merasa sedih, menyesal, dan bertanggung jawab sekaligus. Anna, apakah kamu tidak ingin menikah? Anna sudah berusia 26 tahun. Di Korea Selatan abad ke-21, dia mungkin masih menikmati masa mudanya. Tetapi di dunia ini, dia akan dicap sebagai perawan tua. Jangan khawatir, Nyonya. Saya cukup bahagia dengan kehidupan yang saya jalani saat ini. Anna tampak sangat gembira. Tetapi setelah merawatku seharian, aku tidak dapat menahan perasaan gelisah karena tahu bahwa saat ia kembali ke kamarnya, yang akan menyambutnya hanyalah keheningan. Tentu saja, aku tidak mengatakan bahwa menjadi lajang adalah hal buruk. Mungkin itu hanya simpati spontanku terhadap Anna, tapi untuk berjaga-jaga. Tidak apa-apa kalau Anna benar-benar bahagia hidup sendiri, tapi kalau dia merasa kesepian hanya setelah dia menyia-nyiakan seluruh masa mudanya karena aku. Kalau seperti itu, aku akan kesulitan menghilangkan rasa bersalah. Aku akan mendukungnya seumur hidupnya. Tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat dipenuhi oleh uang. Setelah beberapa pertimbangan, aku memutuskan untuk membantu Anna. Mungkin dia sendirian selama ini karena dia belum sempat bertemu seorang pria.
Ada perbedaan besar antara bertemu seseorang dan mengatakan tidak dengan menyerah bahkan tanpa menemuinya. Lagi pula, kamu tidak dapat melihat bintang sebelum kamu melihat langit, dan kamu tidak dapat mengetahui apakah kamu ingin menjalin hubungan atau menikah sebelum kamu bertemu dengan seorang pria. Jika Ana ingin tetap melajang setelah bertemu pria yang tepat, maka aku dapat merasa tenang mendukung keputusannya. Malam itu, aku duduk bersama Kilian dan mulai membahas masalah itu. Jika kita berada di ibu kota, kita mungkin bisa menemukan beberapa kandidat. Tetapi di Raizen, sulit untuk menemukan pria yang cocok untuk Anna. Selain itu, orang-orang di sini cenderung menikah lebih awal daripada di ibu kota. Tetapi itu tidak berarti kita tidak dapat menemukan pria yang bercerai atau duda untuk menjodohkannya. Dan jujur saja, di mana lagi kamu dapat menemukan pengantin sebaik Anna di Raizen? Setelah merenung cukup lama dan menggelengkan kepala, akhirnya kami mengerucutkannya menjadi 2 kandidat. Tentu saja, keduanya tidak menarik bagiku, tapi mungkin situasinya akan berbeda jika Anna bertemu mereka secara langsung. Saat aku sedang beristirahat, Kilian berbicara lagi, kali ini dengan ekspresi gelisah di wajahnya. Anna adalah satu hal, tetapi Renon adalah hal lain. Dia sudah berusia lebih dari 30 tahun. Apakah Renon pernah berpikir untuk menikah? Ketika aku memikirkan Renon yang ekspresinya tidak pernah berubah, aku tidak dapat membayangkan dia bertemu seorang wanita, mencintainya, dan memulai sebuah keluarga. Seolah-olah dia akan selalu menjadi Renon seperti dirinya. Menurutku, dia tidak ingin menikah. Bahkan selama dia berada di rumah besar Ludwig, ibuku mencoba memperkenalkannya pada seorang wanita muda beberapa kali, tetapi dia selalu menolak. Seperti yang diharapkan, ayahnya, Sir Theophil, pasti sedang tersiksa dalam hatinya. Aku yakin surat yang dia minta kamu berikan ke Renon itu banyak membahas tentang pernikahan. Sepucuk surat dari Lord Fields datang ke kantorku beberapa hari lalu, dengan sebuah catatan kecil terlampir, memintaku untuk memberikannya kepada putranya. Aku tidak dapat menahan tawa ketika membayangkan betapa acuhnya Renon ketika ia melihatnya. Jika dia sangat membenci pernikahan, kurasa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, dia memang menolak wanita, tapi sekali lagi, kurasa tidak ada wanita di luar sana yang akan menyukainya. Dia pria yang membosankan dan hanya tahu pekerjaan. Kami mendesah khawatir, mengangguk, dan pergi tidur. Keesokan harinya, sebelum Kilian sempat bertanya kepada kedua kandidat tentang kesediaan mereka untuk dijodohkan, aku membujuk Anna terlebih dahulu. Aku tahu kamu bilang ingin tetap melajang, Anna, tapi menurutku kamu setidaknya harus punya kesempatan untuk bertemu seorang pria. Nyonya, aku tahu, kamu senang dengan pekerjaanmu dan kamu telah menabung dengan giat sehingga kamu tidak perlu khawatir tentang masa pensiun. Aku tahu semua itu, tetapi mengapa kamu tidak bertemu seorang pria hanya untuk mendapatkan pengalaman? Jika kamu tidak menyukainya, kamu bisa menolaknya. Anna tampak bingung, tetapi akhirnya mengangguk. Tepat pada saat itu, Renon mampir ke kamarku untuk melapor. Dalam banyak hal, aku merasa lega karena dia melakukan bagiannya untuk membantuku pulih saat aku merawat Erdin. Gandum musim dingin yang dipanen pada musim semi dan musim panas berjumlah 5.000 ton. Gandum musim semi yang akan segera dipanen, jumlahnya akan lebih sedikit dari itu. Tetapi kita seharusnya tidak memiliki masalah dengan pasokan makanan musim dingin kita. Bagaimana dengan hasil panen buah dan sayur lainnya? Mirip dengan tahun lalu, namun kami sudah mulai menanam berbagai bibit pohon buah. Jadi dalam beberapa tahun, buah-buahan yang berbeda akan memenuhi perkebunan di musim yang berbeda. Renon menyerahkan setumpuk kertas kepada Anna. Semuanya tersusun rapi. Itu wajar saja, karena Anna juga merangkap sebagai sekretarisku. Apakah Anda juga ingin melihat hasil panen di perkebunan sekitar? Oh, tentu. Itu akan bagus. Apakah kamu sudah mengatur semuanya? Iya, hanya saja saya tidak membawanya saat ini.
Saat Renon terdiam, Anna melangkah maju. Jika Anda tidak keberatan, Nyonya, saya akan pergi ke kantor administrasi dan mengambilkannya untuk Anda. Tuan Phil juga sepertinya sedang sibuk. Baiklah, tolong lakukan itu. Anna mengangguk ringan sambil tersenyum tipis dan mengikuti Renon keluar pintu. Dengan perilaku, ekspresi wajah, dan pola bicara yang serupa, mereka seperti orang yang sama, hanya saja jenis kelamin yang berbeda. Aku beruntung memiliki orang-orang yang pekerja keras dan tulus di sekitarku. Aku memperhatikan mereka perlahan berjalan pergi dengan rasa bangga, sampai akhirnya aku lupa memberikan Renon surat dari ayahnya. Aku lupa memberikannya kepadanya saat dia datang berkunjung hari ini. Aku menjadi pelupa sejak aku melahirkan bayi itu. Anna tidak ada di sekitar, jadi aku sendiri yang mencari-cari di dalam laci mejaku dan menemukan surat itu, lalu keluar mengejar Renon dan Anna. Di kejauhan, aku melihat mereka berbelok di sudut. Aku hampir mencapai sudut setelah beberapa saat berjalan. Aku tidak dapat berlari karena posisiku sebagai kontes. Jadi, kontes ingin kamu menemui siapa? Suara Renon datang dari sudut, terdengar agak tidak sabar. Hah? Apa yang sedang dia bicarakan? Tanpa sadar, aku bersembunyi di sudut dan menajamkan telingaku. Jarang sekali mendengar suaranya dengan emosi seperti itu. Keponakan kepala pelayan dan komandan kesatria. Saya sudah mengatakan padanya beberapa kali bahwa saya baik-baik saja, tetapi dia selalu khawatir dengan situasiku. Mendengar perkataan Anna, Renon menghela napas panjang dan menyesal. Pagi ini, Kon bertanya terus terang kepadaku apakah aku berniat menikahi seseorang. Dan jika aku tahu dia sedang membicarakanmu, aku pasti akan memberitahunya. Anna tersenyum malu-malu. Sumpah deh, aku belum pernah melihat Anna tersenyum malu-malu seperti itu. Sekalipun gak pernah. Apakah kau ingin aku memberitahu kontes lagi? Tidak perlu, saya yang akan memberitahukannya. Saya akan memberitahunya di akhir tahun saat keadaan sudah lebih tenang. Saya minta maaf. Sayalah yang seharusnya minta maaf. Saya yakin saya telah membuat Anda gelisah. Renon tersenyum lembut, lalu menggenggam pipi Anna dengan lembut. Pipi Anna langsung memerah, dan dia cepat-cepat menarik diri, merasa gugup. Tanpa ada seorang pun yang melihat, kecuali aku, mereka berdua sibuk berdehem dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ya Tuhan, kalian berdua berpacaran bukan? Aku menyeringai bahagia dari balik sudut, dan bergegas ke kantor Kilian. Aku perlu membatalkan semua rencana ini sebelum Kilian menghubungi para kandidat. Kurasa aku tidak perlu khawatir dengan orang-orang yang kompeten.